Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Asmal dan di channel Asmal Better. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas seputaran IPA. Nah, masih di tema 6, yaitu cita-citaku, ada kaitannya dengan salah satu profesi dokter hewan. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas masalah hewan. Nah, di rumah kalian tentu ada hewan kan? Atau mungkin di lingkungan kalian ada hewan. Pernahkah kita melihat seekor kucing? Pernah kan? Kucing ketika melahirkan, maka lahirlah sebuah anak kucing dengan ukuran yang kecil. Berbeda dengan ayam, ketika bertelur maka lahirlah anak ayam. Nah, coba perhatikan antara induk kucing dan anak kucing. Apakah sama? Sama kan? Hanya berbeda bentuk saja, beda ukuran saja. Begitu dengan ayam. Ketika ayam besar, ada induk ayam dan ada anak ayam, maka bentuknya kurang lebih sama. Nah, kalian tahu nggak? Ada hewan yang ketika lahir, induknya dan anaknya ini tidak sama. Nah, apakah itu? Hewan apakah itu? Nah, kita jelaskan dalam video berikut ini. Nah, sekarang mari kita amati gambar di bawah ini. Ada hewan peliharaan, kucing, kelinci, dan ayam. Nah, masing-masing memiliki anak. Nah, perhatikan anaknya nih. Kucing ini memiliki 2 ekor anak yang mukanya sama, hanya berbeda dari ukurannya saja. Kelinci pun juga, anaknya 2, tetapi induk sama anaknya ini bentuknya sama, mukanya sama, tetapi ukurannya berbeda, hanya bertambah besar ya. Ini juga anak ayam, induknya sama anaknya. Nah, ada penjelasan di bawahnya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Semuanya, hewan dan manusia, mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya. Ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi hanya bertambah besar saja. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, di antara hewan yang mengalami metamorfosis itu, ada hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna dan ada pula hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna gitu. Mari kita sambung di contoh berikutnya. Kita coba lihat contoh hewan berikut, yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan yang lainnya. Nah, berbeda sama tadi kucing. Kucing itu ketika lahir, maka lahirlah sebuah anak kucing. Berbeda dengan kupu-kupu ini. Nah, kupu-kupu ini mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Jadi pas dari telur sampai dia besar itu mengalami perubahan bentuk. Nah, ketika perubahan bentuk ini dinamakanlah metamorfosis. Nah, ayo kita tengok bagaimana tahapan metamorfosis dari kupu-kupu. Yang pertama, ada induk kupu-kupu yang sedang mencari tempat untuk meletakkan telurnya, nomor 1. Kedua, telur kupu-kupu bentuk biji-biji kecil. Nomor 3, telurnya menetas, maka lahirlah sebuah larva atau ulat. Perhatikan nomor 3 dan nomor 1. Induknya kupu-kupu tapi yang lahir sebuah ulat, jadi ada perubahan bentuk. Nomor 4 lagi, larva ini akan memakan daun-daun ini. Ulat-ulat ini akan memakan daun-daun, maka dengan beberapa lama
dia berubah menjadi sebuah pupa atau kepompong. Nah, dari 2, 3, 4 berbeda lagi. Nah, dan yang terakhir nomor 5, kupu kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, jadi ada kurang lebih 5 tahapan dan setiap tahapannya itu berbeda. Dari telur lahirlah ulat, lahirlah kepompong, baru lahirlah sebuah kupu-kupu. Jadi anaknya ini ketika lahir tidak sama seperti induknya. Ada perubahan bentuk setiap tahapannya, maka dinamakan metamorfosis sempurna. Contohnya adalah kupu-kupu. Ada juga hewan yang lain, akan cari sendiri. Nah, selanjutnya kita coba tengok contoh hewan kedua, itu belalang. Nah, nomor 1, belalang dewasa, induk belalang yang sudah siap bertelur. Dan yang kedua, telur belalang. Nah, ketika lahir disebutlah nimfa. Nimfa ini belalang muda. Nah, tengok nomor 1 dan nomor 3. Bentuknya sudah kelihatan sama seperti induknya, cuma ukurannya lah yang lebih kecil. Nah, nomor 4 lahirlah sebuah belalang. Jadi berbeda dengan si kupu-kupu tadi. Nah, kupu-kupu ini mengalami perbedaan setiap tahapannya. Ada perubahan bentuk setiap tahapannya. Berbeda dengan belalang yang ketika lahir sudah lahirlah sebuah belalang. Dari 2 hewan ini bisa kita simpulkan bahwa kupu-kupu itu termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, jadi saya kira itu materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang jelas mohon tanyakan, dan silakan cari referensi atau sumber-sumber yang lain baik dari buku maupun dari internet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.